Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair ya jami'an. Sabahanar, Ustazah. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah. Hasanan ya taliban. Hayya bina naftatih liqira'ana du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Hasanan ya taliban. Qabalu an nabda al darosa sa'ata akidu min hadurun aulan. Hal kulu toliba bil hadirun ya jami'an. Hadir ya Ustazah. Hasanan. Sitra, Hadir. Aisyah, Hadir. Sakinah, Hadir ya Ustazah. Hasanan. Kalam Allah Subhanahu wa ta'ala fi surah Al-Mujadilah ayah hadiyati asyarah. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antaramu beberapa derajat. Nah, di ayat ini itu memberikan motivasi dan juga merupakan perintah bagi kita untuk kewajiban menuntut ilmu, di mana orang-orang yang menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah dijanjikan di dalam surat ini, yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, sekarang hasanan ya atfal min yafkinu tasmiyah mauduna asbu'i madi. Baiklah, siapa yang dapat menyebutkan atau siapa yang bisa menyebutkan materi apa yang kita pelajari minggu depan? Tasmiyatan maudu'na asbu'i madi. Siapa yang tahu mata pembelajaran kita minggu lalu? Ya, benar sekali Ananda, yaitu pelajaran kita minggu lalu mengenai Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah atau kalam Allah yang disampaikan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam bentuk bahasa Arab yang dijadikan petunjuk bagi manusia. Dan sekarang yaitu kita akan mempelajari tentang keautentikan Al-Quran. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah itu siswa mampu menyebutkan Al-Quran, pengertian Al-Quran merupakan mukjizat, menjelaskan Al-Quran merupakan mukjizat. Dan yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan ataupun menyebutkan syarat-syarat dari mukjizat. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu menyebutkan aspek-aspek kemukjizatan di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu siswa mampu menjelaskan keautentikan dalam Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu Al-Quran merupakan mukjizat. Nah, Al-Quran merupakan kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan mukjizat merupakan itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya dalam menyampaikan risalah kepada umat-umatnya. Dan mukjizat ini
itu diberikan kepada nabi dan rasulnya itu untuk menghadapi umat-umat mereka yang menolak ataupun tidak mengakui kerasulan mereka. Nah, yang kedua yaitu mengenai syarat-syarat mukjizat. Nah, yang pertama syarat mukjizat itu adalah mukjizat sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan atau hukum alam. Jadi tidak masuk logika. Dan yang ketiga yaitu mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku rasul atau mengaku utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan nabi yang mengajak bertanding dengan mukjizat tersebut. Dan yang kelima yaitu tidak ada seorang manusia pun bahkan jin yang dapat membuktikan atau bertanding dengan mukjizat. Dan kita masuk yang ketiga yaitu aspek-aspek kemukjizatan Al-Qur'an. Secara garis besar ada dua aspek. Yang pertama yaitu gaya bahasa atau uslub dalam Al-Qur'an. Nah, Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang khas yang tidak dapat ditiru oleh para sastrawan bahasa Arab sekalipun, karena susunan yang indah dan berlainan dengan setiap susunan dalam bahasa Arab. Mereka melihat Al-Quran memakai bahasa dan lafaz mereka, tetapi ia bukan puisi, prosa ataupun syair, dan mereka tidak mampu membuat seperti itu ataupun tidak mampu meniru Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Dan yang kedua yaitu isi kandungan Al-Quran. Nah, dilihat dari isi kandungannya, kemukjizatan Al-Quran dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama yaitu Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib. Nah, pertama, berita menyangkut masa lalu. Nah, seperti contoh kisah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Musa, serta kisah-kisah masa lalu lainnya. Nah, itu contohnya bisa diungkapkan, bisa dilihat dalam Al-Quran surat Yunus ayat 92, yang artinya di mana maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadikan itu pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Nah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, ayat tersebut itu menceritakan tentang Fir'aun yang diawetkan dengan cara dibalsem. Nah, sehingga utuh sampai sekarang dan kita bisa melihatnya jasad Fir'aun saat sekarang ini. Nah, yang kedua yaitu berita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat. Nah, contohnya itu dalam surat Ar-Rum ayat 1 sampai 3. Nah, Alif Lam Mim. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang dekat dengan mereka. Setelah kekalahannya itu akan menang. Nah, ayat tersebut menceritakan tentang kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia. Nah, padahal ketika ayat ini turun belum terjadi peperangan yang dimaksud dalam ayat ini. Akan tetapi kebenaran berita itu terbukti 9 tahun kemudian dan masih banyak. Nah, kita masuk ke dalam keautentikan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan senantiasa menjaga ataupun memelihara kesucian, kemurnian dan keautentikan kitab suci Al-Quran. Hal itu terdapat di dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang dimana yang berbunyi inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Nah, artinya itu sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, sejak diturunkan hingga akhir zaman kelak, kemurnian dan keautentikan Al-Quran akan senantiasa terjaga. Hal ini disebabkan karena kemukjizatan yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri, baik dari aspek bahasa, uslubnya, maupun dari aspek isi kandungannya, yang memang terbukti tak satu pun manusia yang dapat meniru dan mendatangkan semisalnya.
Hal ladaikum su'ila an durusul yaum? La, alhamdulillah. Ya ba'du ankum qad fahimtum darasa. Madatuna al-asbu'i al-muqabil hiya tujuan dan fungsi dari Al-Quran. Hasanan antaha waqtuna watawasilu darosana fil asbu'i al-qadimu insyaallah. Nah, nakhtatimu liqa'ana biqiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.